Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Manan di sini, guru SMA 74. Pelajaran kita pada hari ini kita akan melakukan pendalaman materi sebagai persiapan untuk ujian sekolah dan persiapan juga untuk penilaian akhir tahun. Nah, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama masing-masing. Yang beragama Islam silakan dibaca doanya. Berdoa mulai. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Doa selesai. Baik, materi kali ini kita akan belajar memahami tentang peta, yang kemudian yang kedua citra, dan yang ketiga SIG atau Sistem Informasi Geografi. Baik, satu-satu akan kita bahas ya. Sudah siap untuk kita bahas? Pertama kita pahami dulu tentang peta. Pengertian tentang peta. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Kalau dilihat pengertiannya, gambaran permukaan bumi pada bidang datar, ya, pada bidang datar. Nah, ini bidang datar dengan skala tertentu. Jadi, dua kata kunci ini supaya kita mudah mengingat. Peta adalah permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Kita akan banyak membahas tentang skala nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Skala peta. Skala peta dapat diartikan sebagai perbandingan atau rasio antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya kedua titik tersebut di permukaan bumi atau di lapangan dan pada satuan yang sama. Kalau diperhatikan artinya mudahnya atau memudahkan pemahaman, skala itu adalah perbandingan. Jadi hanya membandingkan saja antara jarak dua titik di peta dan jarak sesungguhnya di lapangan. Kita lanjutkan. Ini kita akan coba mengingat tentang menghitung dengan skala peta. Ya. Di sini skala peta bisa dihitung, rumusnya JS sama dengan JP per SK. JS itu jarak sesungguhnya, JP jarak pada peta, SK itu skalanya. Kalau kita mencari jarak sesungguhnya yang ada di lapangan, tinggal kita lihat rumusnya dan diingat. Di sini ada contoh skala peta. Ya, kita lihat satu skala peta di sini 1:500.000. Penulisan skala peta bukan hanya seperti ini, ada beberapa cara penulisan. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Skala peta itu ada 5 macam. Ada skala kadaster dengan perhitungan skalanya 1:100 sampai 5.000. Kemudian skala besar dengan angka skalanya 1:500, 5.000 sampai dengan 250.000. Ada skala sedang
yaitu skala 1/250.000 sampai 500.000. Skala kecil, skala 1/500.000 sampai dengan 1/1 juta. Skala geografi, yaitu skala lebih dari 1/1 juta. Nah, anak-anakku sekalian, kalau melihat pola skala ini, ingat, semakin angka skalanya semakin kecil angka perbandingannya ini, maka gambar petanya semakin besar. Ya. Semakin besar angka skalanya ini, maka nanti gambar petanya itu semakin mengecil. Contoh ini ya, Pulau Bali. Ya, ini kita hanya melihat jaring-jaring jalan yang seperti garis-garis, kemudian nama-namanya juga nggak begitu nampak. Satu Pulau Bali. Tapi kalau kita lihat perbandingannya ada di sini, ini Indonesia, maka Bali akan sangat nampak kecil. Jadi antara Pulau Bali ini dengan gambar inset ini, skalanya jelas yang lebih besar adalah skala Pulau Bali. Kemudian yang kecil adalah skala Indonesia. Jadi artinya, kalau kita lihat skala dari urutan skalanya ini, maka Pulau Bali bisa jadi ada pada angka skala kecil ini, kemudian peta Indonesia yang ada di bawahnya ini atau insetnya ini bisa angka skalanya ini lebih banyak angka skalanya ya. Oke, kita kan. Di sini ada contoh skala lagi ya. Ini ada dua contoh skala. Satu, ini skalanya. Yang tadi sama perbandingan skala dengan angka perbandingan dengan angka ya, skala angka 1/250.000. Kalau di sini ada skala juga, ini sama juga skala nih. Ya. Skala yang kedua ini ada skala batang, bentuknya seperti batang. Ya. Kalau skala ini akan kelihatan perbandingannya sama. Kalau skala yang angka ini 1/250, artinya 1 cm berbanding dengan 250.000 cm di lapangan ya. Kemudian kalau ini, setiap buku-buku yang terdapat pada skala batang ini menunjukkan jarak 1 cm ya. Setiap buku-buku menunjukkan jarak 1 cm. Nah, maka di sini ada 0, 1, 2,5, 2,5. Nah, ini menunjukkan 1 cm berbanding 250.000 cm, atau kalau di sini yang ditulis ada 1,25 km ya. Ini bacanya kilometer. Ini skala batang. Kemudian sekarang kita coba menghitung tadi ya. Dengan jarak yang tadi kita akan mencari jarak yang sebenarnya. Kalau tadi kita lihat jarak sebenarnya per jarak pada peta per skala ya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala. Ini kita coba untuk menghitung. Kita ambil dua tempat atau dua titik, dua wilayah. Ya, di sini ada Universitas Pamulang atau Unpam. Kemudian di sini ada SMA 74. Ya. Kemudian kita akan menghitung jarak antara dua tempat ini. Yang pertama, kita lihat dulu skalanya. Ya. Di sini ada angka 2 km, kemudian ada seperti garis. Ya. Nah, ini menunjukkan ada angka 2 km, kemudian ada bentuk seperti garis. Garis ini menjelaskan 1 cm.
Ya, garis ini menjelaskan 1 cm. Kemudian di sini ada angka 2 km, berarti 1 cm berbanding 2 km. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui jarak pada peta ini? Jika di peta punya skala ini, ya, punya jarak 10 cm pada peta. Ya. Kemudian kita akan hitung mengenai jarak sebenarnya, ya. Kalau di peta 10 cm antara Unpam dengan SMA 74, nah sebetulnya jarak sebenarnya berapa sih? Ini kita bisa hitung, ya. Ya, ini untuk menjelaskan skala ini terlalu kecil ya. Ini berarti tulisan skalanya adalah 1 cm berbanding 2 km. Berarti setiap jarak dari titik ini, ya, antar titik yang jaraknya 1 cm itu menunjukkan jarak antara titik ini ke titik ini, ya, itu 2 km. Kalau ada dua titik seperti 2 cm ya. Kalau ini ke sini 1 cm, ke sini jadi 2 cm. Kalau 2 cm berarti 4 km karena keterangannya 1 cm adalah 2 km. Ya. Terus kalau 10 cm berarti di sini menjadi 2 dikali 10, 20 km. Ya. Nah, itu kalau penghitungannya ya. Nah, secara hitungan, ya, berdasarkan hitungan matematiknya kita lihat jarak sebenarnya dari angka 10 cm ini dikali 2 km jadi 20 km. Nah, kalau 20 km kita ubah menjadi cm sama dengan 2 juta cm. Ya, sama dengan 2 juta cm atau 20 km. Berarti jarak dari Universitas Pamulang sampai ke 74, SMA 74 itu jaraknya sejauh 20 km. Ya. Jadi kita menghitung berdasarkan perhitungan skala dan jarak. Oke. Ya, kita lihat latihan pada contoh soal pertama. Ya, ini ada soal, silakan kalian baca. Dari soal tersebut berapa perbandingannya? Ini yang dicari adalah skalanya ya. Berapa skala perbandingannya? Ingat kata-kata skala itu adalah membandingkan saja. Ya, membandingkannya dari mana? Ini ada jarak yang di peta itu adalah 10 cm ya. Kemudian jarak sebenarnya itu 60 km. Berarti sudah kita dapat perbandingan. Ya, perbandingannya apa? Di sini 10 km berbanding dengan 60 km. Kalau 10 cm itu 60 km. Sekarang kalau logikanya, kalau 1 km, jadi perbandingannya adalah otomatis 10, 60 km dibagi 10 ya. Berarti 6 km. Nah, kali ini sudah bisa dijawab. Ketemu ya? Kalau 1 cm berbanding 6 km. Ya. Ini bukan ini cm ya. 1 cm ya berbanding dengan 6 km. Berarti tinggal dirubah 6 km menjadi cm. Ya, kalau 1 cm itu perbandingannya 1 cm 1 km kalau berbanding cm atau dijadikan cm, 1 km sama dengan 100.000 cm. 1 km sama dengan 100.000 cm. Ya, kalau 6 km berarti 600.000 km ya. 600.000 km. Nah, tinggal dicari jawabannya, yang di pilihan jawabannya ada nggak? Ya, jawabannya adalah jawabannya adalah di E. Seperti itu ya. Jadi mudahnya lihat perbandingan saja. Soal kedua kita lihat. Ya, silakan dibaca ya. Ini perjalanan Yayan dari Bandung ke Jakarta. Dia berangkat pukul 10. Kemudian dia mengendarai kendaraan sendiri melalui tol Cipularang ceritanya gitu ya.
dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, ini bukan jalan kecepatan tol ya, tapi dihitung rata-rata. Sebelum masuk tol kan dia masuk jalan macet dari Bandung. Kemudian keluar tol nanti Jakarta macet lagi. Tapi kira-kira 50 km per jam umpama. Ya. Sampai dengan Jakarta pukul 12. Ya. Yayan ingin tahu nih perjalanannya pada peta. Lalu dia bukalah peta dengan skala 1:1 juta. Skala petanya. Jika diukur dari jarak Bandung ke Jakarta, maka di peta tersebut diperoleh jarak berapa. Yang di peta jaraknya jadi berapa. Kalau di jarak sebenarnya udah ketahuan 50 km per jam. Ya, maka ini bisa kita lihat dulu jarak berdasarkan waktu. Ya, jarak dari waktu itu di situ adalah jam 10 sampai jam 12 itu adalah 2 jam. Ya kan? Nah, dari angka 2 jam ini kita akan lihat ya di situ kecepatannya 50 km per jam. Itu per jam, sedangkan perjalanannya adalah 2 jam. Berarti 50 km dikali 2 sama dengan 100 km. Berarti jaraknya berdasarkan jarak waktu itu 100 km. Skalanya ya, kalau 100 km itu sama dengan 10.000 cm. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada skalanya. Nah, kalau udah seperti ini akan mudah ketemu jawabannya. Kira-kira jawabannya berapa nih? Jawabannya adalah kita lihat 10.000 cm ini dibagi skala peta yaitu 1 juta cm sama dengan 10 cm. Maka jawabannya akan ketemu. Ya, jawabannya adalah C. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya dan ini insya Allah mudah lah. Ya. Kemudian sekarang kita ke materi kedua yaitu citra penginderaan jauh. Atau kita lebih membahas masalah citra saja. Ya, citra saja. Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan yang telah dicetak. Objek yang terdapat dalam citra ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Ya, kita lihat misalnya ini akan kita lihat tentang citra. Ini adalah salah satu contoh citra ya. Kita lihat ini permukaan bumi yang difoto melalui udara, bisa menggunakan pesawat atau menggunakan drone atau dari satelit udara ya, satelit ya, luar angkasa ini bisa. Nah, kalau gambar foto citra seperti ini kita sebut dengan pankromatik ya. Pankromatik di mana warna-warna pada foto ini sesuai dengan tampak mata ya, sesuai dengan tampak mata. Yang ini satu lagi dengan wilayah yang sama dari foto yang sama, hanya ini pankromatik hitam putih, dibuat pankromatik hitam putih. Gitu ya. Nah, untuk memahami citra foto, biasanya kita akan mengingat unsur-unsur interpretasi citra. Ya, ingat unsur interpretasi citra itu ada bentuk, ada ukuran, kemudian rona dan warna, ya. Kemudian ada tekstur, kemudian ada bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Ya, itu yang pasti udah pernah dengar lah itu ya. Dari unsur-unsur tersebut kita lihat sebagai contoh ya. Kalau kita melihat misalnya di sini tampak kecerahan pada warna, redup dan cerahnya warna. Ini atau kita sebut dengan rona ya. Ini permainan pada rona ini menarik nih. Ada yang warna gelap, ada yang warna terang. Kita lihat pada warna gelap dan warna terang di sini ya. Ini nampak atap rumah ada dua, satu warna lebih terang,
dan satu lagi warna lebih redup. Bahannya pasti beda ya. Kalau yang terang mungkin dari asbes, kemudian yang redup mungkin dari genteng yang warnanya memang sudah redup, gitu ya. Ya, kalau tampak di pankromatik hitam putih juga akan berpengaruh. Ya, kalau yang dari asbes lebih terang warnanya, yang berwarna hitam akan lebih redup. Kenapa seperti itu? Karena ada pantulan yang berbeda. Kalau pantulan warna cerah akan lebih panjang sehingga bisa diterima lebih full atau lebih banyak. Kemudian kalau yang redup karena pantulannya rendah maka dia tidak bisa diterima secara penuh, gitu ya. Nah, itu kita lihat dari bentuk bangunannya ya. Kalau bentuk bangunan seperti ini adalah kita simpulkan ini adalah rumah ya, atap-atap rumah. Baik. Nah, sekarang kalau bentuk yang lain misalnya ini, ya ini ya kita yakini ini adalah bentuk jalan raya. Ya, bentuk jalan raya. Mungkin kalau nampak pada pankromatik dengan warna yang sesuai semua warna di sini, dengan yang hitam putih akan berbeda. Yang hitam putih nanti tidak mungkin kalau banyak jadi tidak begitu dikenal. Tapi sebagai karakter jalan raya yang bentuknya memanjang, dia punya karakter memanjang dengan lebar yang selalu sama. Ya, lebarnya tidak berubah-ubah, gitu ya, selalu sama. Itu nanti akan mirip juga dengan jalan raya. Dengan sungai. Cuma bedanya kalau sungai di daerah ini dataran daerah rendah ya, daerah datar ya. Datar. Kenapa? Jalan rayanya lurus. Tapi kalau sungai di daerah datar itu dia akan berbelok-belok. Jadi ada karakter yang berbeda. Dan kalau sungai itu lebarnya sungai itu akan bervariasi, tidak selalu sama. Ada yang mengecil, ada yang melebar. Nah, itu bedanya karakter sungai dengan jalan. Ya, bentuk sungai dengan bentuk jalan. Ya. Kemudian tadi ukurannya kalau jalan itu lebih lebarnya itu ya katakanlah lebih stabil, tapi kalau sungai itu ukurannya jadi tidak stabil. Gitu ya. Kemudian kalau tekstur itu berbicara tentang kekasaran dan kehalusan. Kita lihat pohon. Pohon yang seperti ini pohon ya. Ya. Kalau pohon itu lebih kasar dibandingkan dengan pohon yang besar, lebih kasar dibandingkan dengan rumput. Katakanlah ini rumput ya, ini sepertinya rumput ini. Atau pohon yang lebih kecil. Semakin kecil pohonnya, maka akan semakin halus permukaan yang nampak pada citra foto yang hitam putih ini. Ya. Kemudian kalau kita melihat ke selanjutnya mengenai kecerahan ya atau rona. Ini rona sebagai kata kuncinya nih. Kalau yang dipantulkan benda yang kering, permukaan bumi yang kering, dia akan cerah. Tapi kalau yang berupa air atau basah, dia akan lebih redup lagi. Jadi bukan hanya pantulan pada warnanya tadi ya, antara warna yang memang terang dengan warna yang gelap. Nah, yang lebih pengaruh lagi adalah jika permukaannya kering, itu akan nampak cerah, lebih terang dibandingkan dengan warna yang permukaannya basah, itu akan lebih redup. Itu mengenai ronanya ya. Kemudian bayangan nggak begitu nampak pada gambar ini, tapi sebetulnya bayangan itu bisa menjadi misalnya bayangan itu menunjukkan ukuran ketinggian satu bangunan. Kalau seperti ini kan kita nggak tahu mana yang lebih tinggi. Tapi kalau sudah kita peroleh bayangan, maka akan ketahuan mana bangunan ini yang lebih tinggi. Itu bayangan ya. Kemudian pola. Nah, ini pola. Kalau pola itu misalnya ya ini nggak ada contoh atau pola jalan raya ya, panjang. Tapi sebetulnya kalau pola itu lebih pada misalnya pola aliran sungai ya. Pola aliran sungai ada yang dendritik, ada yang trellis dan sebagainya. Ya, kemudian pola memanjang jalan raya juga bisa juga. Memanjang jalan raya, kemudian pola
pantai, garis-garis pantai, memanjang garis-garis pantai. Itu pola juga. Ya, maka nampaknya di sini akan kelihatan memanjang. Kemudian ada yang disebut dengan situs, ya. Kalau situs itu menunjukkan adanya letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain. Suatu objek terhadap objek lain. Misalnya gini, kalau ini jalan raya yang polanya memanjang atau ada yang melengkung. Nah, kalau kita bicara situs, maka di pola yang memanjang ini nanti akan diikuti memanjangnya pemukiman. Ya, rumah-rumah akan berdiri di sepanjang jalan raya. Itu polanya juga ikut memanjang. Itu berarti menunjukkan situs, ya. Kemudian ada yang namanya asosiasi, ya. Kalau asosiasi itu lebih melihat pada adanya hubungan satu objek dikaitkan dengan objek lain yang ada di sekitarnya, berasosiasi, ya. Adanya hubungan satu objek dengan objek lainnya. Misalnya begini, kalau misalnya ini ada jalan raya, mungkin yang menjadi objek lainnya yang berhubungan sekali dengan ini adalah misalkan stasiun atau bukan stasiun tapi halte, ya, bisa halte atau bisa juga terminal, ya. Itu nanti akan menjadi asosiasi, gitu ya, karena berkaitan dengan satu objek dengan adanya hubungan objek dikaitkan dengan objek lainnya di sekitarnya. Baik, itu anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Ya, sekarang kalau ini ada objek yang redup, ada objek yang terang. Ini rona, kita bicara ronanya, ya. Ya, ada yang redup, ada yang terang, ada yang redup lagi, ada yang terang lagi. Apa bedanya? Ingat tadi konsepnya, kalau kita melihat rona, berarti di wilayah ini bisa kita pastikan laut, ya. Ini adalah laut. Laut itu adalah air, jadi nampaknya lebih redup. Ini adalah pantai. Kita pastikan ini adalah pantai. Pantai itu warnanya putih, pasir putih gitu ya. Berarti pantainya pantai pasir putih nih, bagus nih untuk wisata. Dia lebih terang, gitu ya. Kemudian ini apa nih? Ini adalah muara sungai. Warnanya lebih gelap, basah, gitu ya. Kemudian ini adalah pemukiman dengan genteng-genteng atau atap-atap rumah yang berwarna-warni dan kering sehingga tampak lebih cerah. Gitu ya. Kita bisa pastikan juga kalau ini pohon lah, ya. Pohon-pohon, ya. Yang kita lihat teksturnya lebih kasar dan kecerahannya lebih rendah. Dan kita lihat lagi ini, ya. Ini wilayah-wilayah ini bisa kita pastikan ini adalah daerah basah atau air, ya. Ini adalah air. Ya, bisa jadi ini adalah daerah tambak. Ya, daerah tambak atau daerah penambangan garam. Karena penambangan garam itu dia harus memasukkan air laut dari gelombang laut dan kemudian akan tersimpan di sini dan kemudian kering. Kalau yang masih basah, pada airnya otomatis lebih redup. Kalau ini mungkin ini tambak untuk ikan, ya, tambak ikan, air payau mungkin, ya. Ini kan ada sungai di muara. Ini bentuk muara, ya. Oke, jadi di sini menekankan pada rona yang redup karena basah dan rona cerah karena adanya kekeringan, ya, atau permukaan yang kering. Oke, sekarang kita amati citra ini. Kita akan identifikasi citra, amati permasalahan yang ada. Dari citra ini, ya, dari gambar ini kita lihat ini kita pastikan karakternya ini adalah dia memanjang, bentuknya agak lurus lah, ya, kalaupun belokan tidak terlalu berbelok. Kemudian lebarnya ini tidak
tidak kompak ya, atau tidak sama kelihatannya gitu. Ada yang sempit, ada yang lebar. Ya. Kemudian di sini ada kita lihat teksturnya, ada yang kasar, kemudian ada yang halus. Ini kasar, ya. Kemudian di sini lebih halus. Ini kasar, ini enggak kasar, ya. Kemudian di sini akan nampak seperti kotak-kotak kecil. Ini bisa kita pastikan adalah pemukiman ya. Ini pemukiman. Kemudian di sini ada kotak-kotak berbaris gitu ya. Ini adalah daerah, kita pastikan ini adalah bisa daerah persawahan atau daerah tanaman kering ya, perkebunan, tanaman kering. Ini juga bisa persawahan atau juga tanaman kering ya. Nah, kalau warnanya agak redup, ini bisa jadi persawahan karena tampak airnya akan lebih redup. Ya, tapi kalau seperti ini, ada yang coklat, ada yang hijau, ini kita bisa pastikan tanamannya bukan sawah, ya, tapi mungkin tanaman bawang atau di daerah tanaman yang lebih kering. Kemudian kalau karakter ini sungai yang tidak begitu berbelok, berarti ini bukan daerah yang datar. Ya, ini bisa jadi di daerah yang lebih miring. Ya, kemudian di sini juga nampak daerah yang lebih miring atau daerah perbukitan. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari hal seperti ini, kemungkinan permasalahan yang ada itu apa? Pertama, tanah pertaniannya juga kita lihat sudah cukup banyak dimanfaatkan penduduk. Kemudian daerah-daerahnya juga sudah digunakan untuk pemukiman, ya, kecuali daerah ini yang mungkin terlalu curam, gitu ya. Kemudian di sini sudah ada pemukiman dan tanah-tanah pertanian. Kemudian nampak di sini air sungainya. Ini pasti air sungainya keruh ya, karena warnanya sangat mendekati coklat muda. Kalau sungai keruh, ini bisa dipastikan adalah larutan lumpur yang berasal dari tanah pertanian, ya, di mana hutannya sudah tidak ada, ya. Hutan-hutannya sudah digunakan penduduk untuk pertanian. Maka ketika turun hujan, ini larutan tanahnya akan masuk ke sungai. Dan itu bisa dipastikan ini bisa jadi adalah diambil pada saat musim hujan karena warna air sungainya kecoklatan seperti ini. Lalu apa permasalahan yang terjadi? Ya, bisa dipastikan permasalahan yang terjadi adalah kalau kita lihat lingkungannya di sini daerahnya miring, kemudian tatanan pohonnya sudah banyak yang ditebang, bisa jadi ini akan mengalami misalnya pelongsoran pada tanah. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini bentuk kotak-kotak, kalau kotak-kotak kita menunjukkan lebih datar, ya, daerah yang lebih datar. Kemudian dekat sungai, bisa nggak dia mungkin nanti berpotensi banjir? Bisa saja, ya, punya potensi banjir di wilayah-wilayah yang kelihatan tampak kotak seperti ini dan datar, seperti itu ya. Ini ada permasalahan berarti, ya. Satu, kemungkinan longsoran, kemudian kemungkinan juga akan terjadi banjir, kemudian juga pelumpuran pada sungai. Dan kita pastikan di ujung sungai yang lebih rendah lagi di sananya itu akan terjadi pendangkalan pada air sungai, pelumpuran ya. Oke, jadi seperti itu. Kita lihat kemudian pada peta yang kedua ini kita amati lagi supaya lebih paham. Ini ada jalan raya yang cenderung lebih lurus. Kemudian ada bentuk-bentuk rumah yang membentuk sejajar baris ya. Kemudian ada tanaman, ini tanaman berbaris juga. Ini kita pastikan daerah ini adalah daerah yang datar ya. Dan kalau ada pohon kelapa, itu mungkin bisa kita pastikan di sini juga ada perahu ya. Ini seperti nampak-nampak air dan perahu. Ini daerah pantai. Kemudian kita lihat lagi bentuk seperti ini, ya. Ini bentuk seperti ini bisa kita pastikan ini adalah lapangan, ya. Kalau ini lapangan dipakai untuk main bola, nanti akan ada asosiasi. Biasanya lapangan bola ada apa? Gawang ya. Lapangan bola biasanya ada gawangnya, gitu.
ya, maka asosiasinya gawang. Kalau ini lapangan bola. Nah, kemudian kita lihat nih, ini seperti ada bangunan, ada bayangan. Ini sepertinya tiang atau tugu. Ya, karena ada bayangannya di sini, lumayan tinggi nih. Berarti tinggi, bukan hanya titik saja, tapi ini ada bayangan. Berarti ini adalah seperti tugu, ya, bayangan. Oke. Nah, kemudian di sini bisa ditebak pohonnya ya. Kalau dilihat dari bentuk tajuk, tajuknya itu seperti atasnya pohon ini, tajuk itu seperti bintang. Ya, kalau tajuknya bintang seperti ini, maka bisa dipastikan pohonnya ini adalah pohon-pohon kelapa. Itu ya, pohon-pohon kelapa. Beda dengan ini bukan pohon kelapa. Ini pohon besar. Yang besar itu bisa pohon mangga, pohon beringin mungkin ya, atau pohon-pohon lain yang kira-kira cocok tumbuh di daerah dataran rendah pantai. Ya, mungkin bakau mungkin. Ya, bisa seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita belajar sekarang soal ya. Kita belajar soal pertama. Silakan dibaca. Yang ditanyakan adalah objek sesuai dengan karakteristik citra dikenali dengan sebagai objek apa? Ya, karakteristiknya adalah warnanya gelap, ukuran memanjang tidak seragam, tanaman bambu. Itu menunjukkan apa? Warna gelap, air pasti ya. Ukuran memanjang tidak seragam, ada air memanjang. Sudah bisa kita tebak nih. Ada tanaman bambu, tanaman yang sesuai dengan lingkungan yang ada di situ. Maka tanamannya adalah, pilihan di sini adalah sungai, rel kereta, jalan raya, garis pantai, saluran air. Maka bisa dipastikan adalah, ya pasti jawabannya adalah sungai. Ya, karena warna gelap itu pasti air, ukuran memanjang tidak seragam, seperti penjelasan tadi adalah sungai. Tanaman bambu banyak tumbuh di sungai. Ya. Kemudian di soal kedua, kita baca di sini pemukiman penduduk biasanya memanjang mengikuti jalan raya, sungai, dan pantai. Apabila dilakukan interpretasi pada citra foto udara, cocok untuk menggunakan unsur interpretasinya apa? Menurut kalian apa? Coba mikir sedikit. Berarti di sini ada keterkaitan antara bentuk memanjang dengan pemukiman. Pemukiman itu dipengaruhi oleh bentuk memanjang, sesuatu jalan raya, sungai, dan pantai ya. Maka jawabannya adalah situs. Oke, kita lanjutkan. Sekarang SIG, Sistem Informasi Geografi. Kita lihat pengertiannya. SIG adalah aplikasi pemetaan berbasis komputer dan mampu menampilkan data keruangan dalam bentuk hampir mirip aslinya. SIG memiliki kemampuan bukan hanya menyimpan, namun memanipulasi data, sehingga data keruangan pun bisa kita ubah-ubah. Ya, nah sekarang kita pahami SIG. SIG itu sebetulnya yang sering kita pakai. Ya, ini sering kita pakai ketika kita membuka Google Map mau pergi ke rumah teman yang belum kita tahu rumahnya, dan kita lacak dengan menggunakan Google Map. Nah, ini udah berarti kita menikmati menggunakan sistem informasi geografi. Cuman bagaimana cara membuatnya? Ya, cara membuatnya bagaimana? Gitu ya. Ini yang akan kita tampilkan. Proses pembuatan SIG pertama ada masukan data. Ya, ada data. Cara masukannya ada yang bisa di scanner, ada yang hasil digitasi. Ada yang secara manual dimasukkan laporan-laporan data. Ada laporan data yang dari lapangan. Di lapangan itu disebut teristris ya. Data teristris itu yang diambil dari lapangan. Yang dimasukkan data-data misalnya jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk kan kalau tidak disurvei kan tidak tahu gitu ya. Jumlah penyakit, ya, jumlah data jenis-jenis pohon itu kan harus dilaporkan atau data lapangan gitu. Sementara kalau data-data yang scan itu adalah data-data yang sudah ada ya. Kemudian data digitizer adalah
Data yang bisa juga melalui internet atau data yang dari satelit ya, dengan digitalisir ini. Kemudian diolah dalam komputer ya. Di dalam komputer itu kan ada direkam oleh CPU, kemudian direkam atau disimpan dalam basis data. Nah, di sini ada proses manipulasinya, manipulasi data. Kemudian hasilnya nanti akan di-print atau di printer, maka muncullah peta. Ya, kalau peta lembarannya bisa kita ambil yang biasa kita lihat pada peta apa yang ada di buku-buku peta ya. Tapi kalau yang menggunakan jaringan internet itu kita gunakan seperti yang kita lihat pada Google Map. Gitu. Sebetulnya di peta sebelum jadi peta ini peta itu bisa digunakan untuk menganalisa dan melakukan perencanaan-perencanaan ya. Ya, sebetulnya kalau di peta itu ada peta yang namanya peta tematik. Tematik itu hanya diambil satu bagian aja. Ya, ada peta geografi, ada peta tematik. Ya, kalau tematik hanya satu bagian. Misalnya ini peta jalan. Ya, ada peta yang hanya menggambarkan jalan aja. Ya, ini ada peta land use atau pemanfaatan tanah aja. Apakah tanah itu digunakan pemukiman, apa tanahnya digunakan untuk perkebunan, pertanian dan sebagainya, atau lahan pabrik gitu ya. Kemudian ada peta administrasi, wilayah administrasi, yaitu peta yang dibuat oleh pemerintah batas-batasnya, misalnya daerah kecamatan, batas kota, RW misalnya. Ini peta administrasi yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian ada peta hidrografi. Hidrografi ini menggambarkan tentang hidro atau air, ya, air-air yang ada di wilayah peta yang diplot atau objek yang diambil. Misalnya sungai, danau, rawa. Nah itu pemetaan hidrografi. Kemudian elevasi. Elevasi itu ya peta yang menunjukkan ketinggian tinggi rendahnya ya. Tinggi rendahnya. Biasanya kalau peta ini adalah peta kontur ya. Peta kontur. Nah, nanti yang jadi adalah peta seperti ya seperti yang ini ya, peta jadinya gitu ya. Yang sudah kalau ini digabung semua nanti akan jadi satu peta. Ya. Tapi tergantung kalau misalnya akan digunakan untuk penelitian, pembangunan jalan, maka hanya jalannya aja yang dipakai. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga kita lihat satu bagian atau satu bagian ini kita sebut layer ya. Ini layer-layernya seperti tadi juga pemanfaatan lahan, jalan, ini ya ini land use, pemanfaatan lahan, penggunaan elevasi atau tinggi rendahnya. Ini kata real world-nya atau permukaan yang sebenarnya ya, permukaan sebenarnya. Oke. Itu ya, jadi petanya bisa diambil ke bagian-bagian dipisah-pisahkan ya. Nah, ini disebut layer. Layer 1, 2, 3, 4, 5 layer ya. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi, kita lihat keunggulan SIG. Karena prosesnya ini ada digitasi atau menggunakan sistem komputer, maka keunggulannya adalah SIG dapat memvisualisasikan informasi spasial sebagai tampilan. Ya, seperti yang kita gunakan dalam menggunakan Google Map. Ya, kemudian digunakan dalam berbagai keperluan terkait geografi. Dapat menyediakan solusi terhadap masalah secara akurat karena data-data sudah diperoleh, misalnya mengambil data di wilayah tertentu dengan jumlah penduduk, dengan untuk memberikan menyebarkan data pemilu atau bantuan daerah yang miskin misalnya, maka bisa diperoleh data secara akurat berdasarkan sistem informasi geografi. Kemudian efisien dalam manajemen waktu, mengumpulkan data-data secara cepat, kemudian bisa membuat katalog data-data. Selanjutnya, menyajikan informasi spasial di segala bidang, disajikan dengan akurasi tinggi dan prediksi dan analisa yang handal, memiliki kemampuan mengorganisasi atau integrasi dengan software lain, menginterpretasi data dalam beberapa model seperti diagram, grafik, peta, dan lainnya, kemudian menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah dengan cara menganalisis data secara otomatis dan bermakna.
Ya, itu adalah keunggulannya. Tapi di samping keunggulan itu ada juga kelemahannya. Ya, SIG relatif mahal dalam proses pembuatannya. Jumlah data banyak dan sering kali error karena terlalu banyak. Ya, datanya jika tidak support di komputerisasinya itu maka bisa error. Kadang menjadi buram. Dapat merusak privasi seseorang. Ya misalnya dibuatlah sebaran hoak-hoak gitu ya, di wilayah tertentu dibuat hoak gitu, maka akan mengganggu privasi orang. Biaya perawatan SIG sangat mahal, memerlukan tenaga ahli, kemudian seringkali digunakan untuk memunculkan berita hoak atau berita hoak tadi ya, jadi merugikan ya. Memerlukan komputer yang sangat cepat dan canggih, tidak semua komputer support untuk SIG dan selalu harus update. Nah ini adalah kelemahannya. Jadi tergantung dari orang yang mengelola, ya. Ya, jadi kita tampilkan ini peta tematik juga, ya. Peta rawan longsor, ya. Ini berarti menggunakan petanya peta yang menunjukkan tinggi rendahnya, ya, elevasi, ya. Ini kita lihat, ini peta yang menggambarkan. Di sini ada peta elevasi atau kontur, kemudian ada pembagian batas-batas pemerintahan, ya, kemudian ada ya jadi di sini ada gambar tentang sungai-sungai, daerah yang lembah-lembah. Nah ini dibutuhkan untuk menilai apakah daerah ini longsor atau tidak, ya. Itu manfaatnya ya di sistem informasi geografi. Sekarang kita masukkan ke dalam contoh soal. Ya. Pernyataan 1. Biaya perawatan SIG sangat mahal. 2. Selalu harus update pada waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu ke waktu. Memerlukan tenaga ahli yang benar-benar handal. Pernyataan di atas menunjukkan titik-titik dalam SIG. Jawabannya adalah kelebihan atau kelemahan, kualitas, kelengkapan, kesesuaian. Jadi ini sih antara A dan B saja ya. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah tadi adalah kelemahan ya pada soal pertama. Soal kedua, pernyataan memantau luas bencana alam. 2. Perubahan pemanfaatan alam. 3. Lahan potensial dan lahan kritis. 4. Prediksi tingkat kemiringan. 5. Potensi dan persebaran penduduk. Pemanfaatan SIG dalam mitigasi bencana terdapat pada angka. Nah, ini mitigasi bencana. Pemanfaatan SIG dalam mitigasi bencana terdapat pada angka berapa nih? Memantau luas bencana alam. Perubahan pemanfaatan alam. Kalau pemanfaatan alamnya berubah, ya, dari misalnya hutan menjadi lahan gundul, digunakan untuk pertanian atau pemukiman. Itu perubahan pada pemanfaatan lahan. 3. Lahan potensial dan lahan kritis. Adanya lahan potensial dan adanya lahan kritis yang sudah ada ya. Kemudian prediksi tingkat kemiringan. Ya. Kemudian potensi dan persebaran penduduk. Kita lihat soalnya, pemanfaatan SIG dalam mitigasi bencana memperkirakan akan terjadinya bencana. Maka yang terjadi bisa kita jawab di sini adalah apa jawabannya kira-kira? Menurut kalian? Jawabannya adalah ini. 2 dan 4. Perubahan pemanfaatan lahan, kemudian prediksi tingkat kemiringan. Ini bisa menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor, bisa bencana banjir bandang misalnya. Baik, itulah pembahasan kita, pendalaman materi kali ini. Dan alhamdulillah kita sudah selesai. Jangan lupa membaca doa setelah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas mengikuti kegiatan belajar kali ini. Semoga semua menjadi sukses dan sukses juga dalam nilai-nilai ujiannya.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.